Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kumpul menjalankan aktivitas positif kita, yakni menjalankan thalabul ilmi, daurah. Dalam kali ini daurah nahwiyah menggunakan kitab Qatrun Nada, dan insyaallah akan kita baca dari awal dan insyaallah akan kita selesaikan sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arhi mu'alif fi hadzal kitab. Allahumma nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa anta wasi'a arzaqana wa anta tawila umurna wa anta shfa marduna wa anta qawiya imanana wa anta anfa'a ulumana wa anta zida imanana wa anta yasira jami'a umurina wa anta qbiya hawaijana man hawaiji dunya wal akhirah bi barakati wa karamati wa ulumi salaman wa nafa'ati fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful kalimah wa aqsamuha. Ini kita mulai kitab Qatrun Nada. Ini levelnya mungkin level mutawasid ya. Itu bagi kita yang sudah pernah mempelajari Al-Ajurumiyah, mungkin nanti selanjutnya itu kita bisa mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Nah, itu diantaranya mungkin Qatrun Nada, Mutamimah Al-Ajurumiyah, ataupun Al-Imriti, Fathur Rabbil Bariyahnya. Dan ini Qatrun Nada karangannya ulama Mesir juga, yaitu Syekh Ibnu Hisham, yang para ulama menyebutnya anha min Sibawayh ya, lebih alim dalam ilmu nahwunya daripada Imam Sibawayh. Ya, realitanya, kenyataannya wallahu alam, Allah yang tahu. Baik, kita langsung mulai. Kita fokus kepada matannya, matan daripada Qatrun Nada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ta'riful kalimah wa aqsamuha. Al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat ialah qaulun mufradun, qaul yang mufrad. Mufrad fi babil kalimat, karena mufrad itu banyak versi. Nah, di antaranya adalah mufrad fi babil kalimat, yaitu mala yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu, yaitu lafad yang juznya lafad tersebut tidak menunjukkan pada juz makna seutuhnya. Satu contoh misalkan lafaz zaidun, ini juznya lafaz zaidun adalah zai ya dal, makna utuhnya adalah syakhsun musamma bi zaidin. Nah, juznya zaidun, zai ya dal, ini tidak menunjukkan akan sebagian makna utuhnya zaidun. Sehingga tidak berarti zaidun ini, zai mungkin kita katakan kepalanya, ya mungkin kita katakan perutnya, kemudian dal ini kita katakan kakinya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Maka zaidun adalah lafaz yang mufrad. Berbeda dengan zaidun qaimun misalkan, itu murakkab. Karena apa? Karena juznya zaidun qaimun itu menunjukkan akan sebagian makna utuhnya zaidun qaimun. Makna utuhnya zaidun qaimun adalah zaid berdiri. Nah, juz-juznya itu ya zaid dengan berdiri. Nah, ini masing-masing daripada keduanya itu menunjukkan akan sebagian makna utuhnya zaid berdiri. Ya. Nah, kalimat di sini pun itu terkadang diartikan sebagai kalam, walaupun umumnya ataupun secara asal wadho kalimat itu adalah qaulun mufradun, bukan dikatakan kalam. Namun terkadang ada kalimat, namun yang dikehendaki dengan kalimat adalah kalam.
Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik, wahidu kalimatun wal kullu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Misalkan di sini dicontohkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, di sini kalimatun huwa qailuha, orang-orang kafir mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ini ketika orang kafir itu hendak menghadapi kematian, kemudian berkata minta untuk dihidupkan kembali, dikembalikan kembali di dunia untuk melakukan amal-amal kebajikan. Namun dikatakan oleh Al-Quran, oleh Allah, nggak bisa, itu hanya sekedar kalimat belaka, ucapan omong kosong doang gitu. Atau yang kita masyhur kita temui kalimatut thayyibah, kalimatut tahlil, kalimatut takbir, kalimatut dan yang lain sebagainya, itu adalah kalimat-kalimat, namun yang dimaksudkan adalah kalam, karena isi daripada kalimat itu adalah beberapa daripada jumlah, ya. Atau asdaqu kalimatin qalaha asyair kalimatul labid ala kulla syai'in ma khalallah ya ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalla tazailu. Nah, itu juga kalimat namun yang dikehendaki adalah kalam, ya. Kemudian wahya ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, kalimat ini ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Ya, ada 3. Dan kenapa ada 3? Ini melalui istiqra, yaitu melalui penelitian dari beberapa kalimat Arabiyah yang ada, ternyata kalimat itu jumlahnya hanya 3, isim, fi'il, dan huruf saja. Nah, masing-masing dari ketiganya ini ada alamat-alamat tersendiri atau tanda-tandanya yang bisa kita ketahui dari alamat-alamat tersebut. Maka dikatakan alamatul ismi fa'amal ismu fayu'arafu bi'al karrojul wa tanwin karrojulin. Wabil hadisi anhu katai durabtu. Jadi isim itu bisa diketahui dengan al seperti ar-rojulu, dan bisa diketahui juga dengan tanwin seperti rojulun, dan bisa diketahui juga dengan hadisi anhu. Hadis anhu itu bisa menjadi musnad ilaih, bisa diceritakan tentangnya, berarti dia bisa berstatus sebagai musnad ilaih. Katai durabtu. Nah, ini 3. Nah, sebetulnya ada lagi sebagaimana dikatakan Ibnu Malik bil jari wa tanwin wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Nah, itu semua adalah tanda-tandanya kalimat isim. Bil jari ini jar berarti mencakup jar dengan isim, juga jar dengan huruf. Jar dengan isim berarti mudhof, mengejarkan mudhof ilaih. Jar dengan menggunakan huruf berarti huruf jar. Wa tanwin ini juga mencakup jenis-jenisnya tanwin yang ada 4 yang masyhur mungkin. Tanwin tamkin, yaitu tanwin yang masuk pada kalimat yang mu'rob, yang menunjukkan akan keisimannya kalimat tersebut. Sehingga ketika isim tersebut telah ditanwini, tidak lagi isim tersebut menyerupai kalimat huruf, maka akan dimabnikan, dan tidak lagi menyerupai pada kalimat fi'il, maka akan dicegah daripada tanwin. Sehingga tanwinnya disebut dengan tanwin tamkin, rojulun misalkan. Kedua adalah tanwin tangkir, yaitu tanwin yang berfungsi untuk menakirohkan isim-isim yang mabni seperti soh. Itu isim yang mabni ditanwini sohin, maka maknanya nakiroh. Yang awalnya soh itu bermakna ma'rifat, hanya tertuju kepada satu orang. Soh, diamlah kamu, satu orang. Tapi setelah ditanwinin sohin, maka diam kepada semua orang. Kemudian yang kedua adalah tanwin muqabalah, yaitu tanwin yang membandingi. Ya, membandingi apa? Membandingi nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Karena apa? Karena jamak muannats salim, yaitu tanwin yang ada pada jamak muannats salim, ya. Muslimatin. Nah, ini tanwinnya disebut dengan tanwin muqabalah. Karena apa? Karena tanwin ini membandingi nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Makna membandingi itu artinya bahwa tanwin ini yang menempati posisinya nun, gitu. Jadi isim itu dia wajib punya tanwin. Selagi tidak ada al, maka dia bertanwin. Nah, isim mufrad ada tanwinnya. Tasniyah ada tanwinnya. Tanwinnya mana? Yaitu nun. Nah, nun itu pergantian daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Tasniyah, jamak. Nah, jamak pun itu nunnya adalah nun yang menjadi ganti daripada mufrad.
Nah, jamak muannats salim, ya, jamak muannats salim itu karena tidak ada nun, ya, maka untuk membandingi nun itu kita jadikan tanwin sebagai penggantinya. Maka tanwin yang ada pada jamak muannats salim disebut dengan tanwin muqabalah, yaitu yang membandingi nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Sebab jamak muannats salim itu merupakan cabang daripada jamak muannats salim yang juga ketentuannya wajib sama mengikuti asalnya, yaitu sama-sama bertanwin. Jamak muzakkar salimnya pun mengikuti asalnya, yaitu mufrad, ada tanwinnya. Kemudian tanwin iwad, nah, tanwin pergantian. Nah, ini iwad juga banyak macamnya. Ada iwad anil harfi seperti ghozin, asalnya ghoziyun, ghoziwun, kemudian diganti ya ghoziyun. Kemudian domahnya dihilangkan karena berat, dibaca ghozin. Ya, kemudian ya-nya dibuang, kemudian dibaca ghozin. Atau yang lebih tepatnya lagi di itu ya apa di ghawashin, ya ghawashin, ghawashiyu asalnya ghawashiyu ini adalah sighat muta'al jumud, tidak ada tanwin ghawashiyu. Namun karena berat ya menyerah harokat domah, maka domahnya dibuang, kemudian dibaca ghawashi, ya, kemudian huruf akhirnya ini dibuang, kemudian pembuangannya diganti dengan tanwin. Atau pergantian dari kalimat, misalkan kul kullun ya'malu ala syakilatih, juga itu bisa. Kul kullun asalnya kullu insanin, insaninnya dibuang kemudian diganti dengan tanwin. Ya. Ataupun pada yauma izin itu juga tanwin muqabal, tanwin iwad anil jumlah. Yauma izin ay takdirnya yauma iz balaghatir ruhul hulquma, ya. Yauma izin ay yauma iz balaghatir ruhul hulquma. Kemudian balaghatir ruhul hulqum ini jumlah dibuang kemudian diganti dengan tanwin, dibaca yauma izin. Kemudian ya jari tanwin, kemudian nida juga itu bisa menjadi tanda daripada kalimat isim, yaitu nida ketika kalimat itu bisa menjadi munada maka berarti kalimat tersebut adalah kalimat isim. Kemudian al juga ini menjadi tandanya kalimat isim. Al secara umum ada 3, ada al zaidah, ada al mausulah, ada al mu'arifah. Nah, al mu'arifah ini dibagi 3 lagi, ada al mu'arifah ahdiyah, ada al mu'arifah jinsiyah, ada al mu'arifah istighraqiyah. Nah, al mu'arifah ahdiyah ini mungkin dibagi lagi, ada ahdiyah lil ahdi zihni, ada lil ahdi zikri, ada lil ahdi al hudur. Lil ahdi zihni berarti diketahui di dalam hati madkhulnya al itu, ya. Idhuma fil ghar. Al-ghar ini yang dimaksud adalah gua sur, karena sudah diketahui secara mutawatir yaitu gua yang dimaksud adalah gua Hira. Atau lil ahdi zikri, ya, lil ahdi zikri yaitu madkhulnya al diketahui dengan sebab telah disebutkan sebelumnya, ya. Misalkan jaa syaikhun, ya, fa akramtu asyaikha. Nah, ini asyaikha yang kedua, ini yang dimaksud adalah asyaikha yang pertama, yaitu sudah diketahui dari disebutkannya lafaz yang sama sebelumnya, itu lil ahdi zikri. Atau lil ahdi al hudur, yaitu sudah diketahui karena hadir pada waktu itu. Al yauma akmaltu lakum dinakum, itu al yauma maksudnya adalah pada hari diturunkannya ayat tersebut. Itu al ahdiyah. Kemudian jinsiyah libayanil haqiqat, jinsiyah jenisnya, seperti ar-rajulu afdulu minal mar'ah. Ini laki-laki lebih utama daripada perempuan, itu alnya al jinsiyah, ya, hakikatnya, bukan saksiahnya. Sebagian lelaki itu lebih mulia daripada perempuan, tapi hakikat daripada jenis lelaki ini lebih mulia, lebih utama karena apa? Yaitu karena lebih kuatnya ataupun lebih bertanggung jawabnya. Jadi secara hakikatnya, bukan secara individunya, bukannya. Sehingga alnya itu al
jinsiyah li bayanil haqiqat atau istighraqiyah. Istighraqiyah berarti menghabiskan. Ya, misalkan innal insan, al-insan ini al-insan manusia. Nah, manusia ini berarti menghabiskan semua individu manusia, ya entah lelaki, perempuan, kecil, besar dan semuanya itu masuk ke dalam kategori al-insan. Nah, itu semua adalah jenis-jenis daripada al yang menjadi tanda daripada kalimah isim. Ya. Dan yang terakhir yaitu adalah musnad ilaih atau diistilahkan di sini bil hadisi anhu, yaitu berstatus sebagai musnad ilaih, sesuatu yang disandari hukum atau sesuatu yang bisa diceritakan tentangnya. Maka setiap kalimat yang dia bisa berstatus sebagai musnad ilaih, jelas kalimat tersebut adalah kalimat isim, ya. Jelas kalimat tersebut adalah kalimat isim. Bahkan isnad ilaih atau hadis anhu ini dikatakan sebagai anfaul anfaul alamat, yaitu alamat yang paling bermanfaat atau alamat yang paling bagus daripada alamat-alamat yang lainnya. Alamat yang paling yang paling kuat lah. Karena apa dikatakan paling kuat? Karena dengan hadis anhulah atau dengan musnad ilaih lah taknya dorobtu itu bisa diketahui keisimannya. Jadi dorobtu itu kan taknya tak domir mutasil mahal marfu. Itu adalah kalimat isim juga. Nah, yang menunjukkan tuh ini adalah kalimat isim. Tandanya apa? Nah, tandanya yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah kalimat isim hanya dengan hadis anhu atau hanya dengan musnad ilaih. Statusnya ta sebagai musnad ilaih itu menjadikan ta ini diketahui sebagai kalimat isim. Ya. Nah, kalimat isim ini terbagi kepada dua bagian. Wa huwa dzarbani mu'rabun wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi ka Zaidin wa mabniyun wa huwa bi khilafihi ka haula'i fi luzumil kasri wa kadzalika hazami wa amsi fi lughatil hijaziyin wa ka hada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathi wa ka qablu wa ba'du wa akhwatiha fi luzumid dhammi idza huzifa al mudhaf ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Isim ada dua mu'rab, yaitu isim yang huruf akhirnya berubah dengan sebab masuknya amil-amil yang amil yang berbeda-beda. Rofa dirofakan, nasab dinasabkan, jar dijarkan dan sebagainya. Wa mabniun dan isim mabni wa huwa bi khilafi. Ini berbeda dengan yang mu'rab. Ka haulai fi luzumil kasri wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijazin wa ka hada asra wa akhwati fi luzumil fathi wa ka qablu wa ba'du. Jadi isim itu hukum asalnya adalah mu'rab. Mabni itu ala khilafil asli. Kenapa isim itu mu'rab secara asal? Karena isim itu mampu menunjukkan pada makna-makna yang berbeda, yang makna-makna tersebut tidak mungkin akan bisa kita bedakan satu dengan yang lainnya kecuali hanya dengan i'rab. Makna fa'iliyah, makna maf'uliyah, makna idhofiyah, makna haliyah, tamyiziyah dan sebagainya, itu semua makna hanya bisa kita bedakan dengan adanya i'rab, ya. Karena seghotnya cuma satu, berbeda dengan fi'il. Fi'il itu seghotnya banyak, menunjukkan makna hadas dan tiap-tiap makna ini punya seghot sendiri-sendiri sehingga ketika mau diganti maknanya gampang, mudah, tinggal pakai saja seghot yang berbeda itu. Mau menggunakan makna memukul, silahkan gunakan lafaz daraba. Mau menggunakan makna melihat, silahkan gunakan lafaz ro'ah dan lain sebagainya. Tapi kalau Zaidun pengen menunjukkan pada makna fa'iliyah, tidak bisa Zaidun kemudian dirubah menjadi daizun ataupun menjadi daiz, tidak bisa karena cuma Zaidun. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa membedakan makna yang satu dengan makna yang lainnya hanya dengan menggunakan i'rab. Sehingga hukum asal daripada kalimat isim itu adalah mu'rab. Nah, yang mabni ini ala khilafil asli. Nah, mabninya ini sendiri itu ada beberapa macam jenis mabni. Nah, asalnya isim yang mabni itu adalah mabni sukun. Ya, mabni sukun. Jadi ketika ada isim tapi kok tidak mu'rab melainkan mabni, maka ini berarti ada sebab-sebabnya. Nah, itu yang perlu kita ketahui sehingga dikatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mubni. Jadi isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, ketika isim itu mabni berarti ada syabah, ada keserupaan terhadap kalimat huruf. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sehingga menjadikan isim itu kemudian mabni. Nah, itu sibeh-sibehnya banyak. Kasyabil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan yabati an fi'il bila ta'athur maka fi qarin usila. Nanti itu ada sibeh wadha, sibeh niyabah, sibeh iftiqar
dan lain sebagainya. Jadi hukum asal daripada kalimat isim itu adalah mu'rab. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Wa amal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Madin wa amrun wa mudhari'un. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madi, ada fi'il amr, dan ada fi'il mudhari'. Wa yu'rafu madin wa yu'rafu bi ta'i ta'nisi sakinati wa bina'u 'alal fathi kaduraba illa ma'a wawil jama'ati fayudham. Fi'il madi yang pertama, ini bisa diketahui dengan tak ta'nis yang mati. Fi'il madi itu berarti fi'il yang menunjukkan pada mana hadas, ya, dengan sendirinya wa qataranat bi zaman, yaitu zaman madi, ya, berarti zaman madi. Dan fi'il ini, fi'il madi ini hukumnya mabni, ini alal asli, sudah menetapi hukum asal, karena hukum asalnya fi'il memang mabni. Nah, kemudian mabninya dipilih dengan menggunakan mabni harokat. Nah, harokat pun ini merupakan yang dipilih itu adalah harokat fathah. Kenapa? Ya karena fathah itu adalah harokat yang ringan. Jadi alasannya itu yang pertama adalah kenapa menggunakan harokat, tidak menggunakan huruf atau bahkan menggunakan sukun. Itu alasannya karena fi'il madi itu tuntutannya harus diharokati huruf awalnya. Nggak bisa kemudian huruf akhirnya yaitu sukun ataupun menggunakan huruf, itu tidak bisa. Sehingga menggunakan harokat, dan harokatnya yang dipilih itu adalah harokat fathah karena fathah itu adalah akhaful harokat. Nah, fi'il madi ini bisa ditandai dengan beberapa tanda, yaitu diantaranya adalah dengan tak ta'nis sakinah, ya, dengan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah kemudian juga bisa dicirikan dengan nun, ya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'alun yanjali, itu dengan taknya fa'alta, yaknya if'ali bisa dimasuk oleh ta, domir mutaharik mahal marfu, dorobtu ataupun dorobat ataupun nun, yaitu nun taukid sakila ataupun nun khafifah, itu semua adalah ciri-ciri daripada fi'il madi. Kecuali apabila bersama dengan wawu jama, maka dia didomahkan dorobu, atau domir yang mutaharik mahal marfu, maka fayusakkanu, maka dia disukunkan dorobtu wa minhu. Nah, ini dorobtu itu huruf akhirnya ba, nah ini disukunkan, tidak dimabnikan fathah. Hukum asalnya fil madi kan fal madi mabni maftuhul akhiri abadan, yaitu huruf akhirnya difathahkan selama-lamanya. Kecuali apabila dia bertemu dengan wawu jama maka didomahkan, atau bertemu dengan domir mutaharik mahal marfu maka dia disukunkan. Wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah. Dan termasuk juga ke dalam kategori fi'il madi adalah ni'ma, bi'sa, asa, laisa menurut kaul yang asah. Ya, jadi di sini ikhtilaf, tapi menurut kaul yang paling asah yaitu bahwa ni'ma, bi'sa, asa dan laisa itu termasuk kepada fi'il madi. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki oleh tak ta'nis sakinah, ya. Nikmatil bisa, nikmatil bid'atu hadhihi bisa. Bi'satul abdi misalkan, ini bisa. Itu bisa dimasuki oleh tak ta'nis sakinah. Kemudian yang kedua adalah amr, wa yu'rafu bidalalati ala talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati wa bina'u ala sukun kadrib illal mu'tal fa'ala hasfi akhirih. Kemudian yang kedua adalah amr, bisa menunjuk bisa dicirikan dengan dua, yaitu menunjukkan pada mana tolab dan bisa menerima ya mu'annas mukhatabah. Ini dua cirinya. Nah, kalau salah satunya tidak ada yang dipenuhi, ya, tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan fi'il amr. Walaupun salah satunya terpenuhi, salah satu yang lainnya terpenuhi. Dan mabninya ini mabni sukun. Ini berarti alal asli, sama juga alal asli. Ilal mu'tal fa'ala hadfi akhiri. Kecuali apabila fi'il amrnya itu adalah fi'il amr yang mu'tal, maka mabninya dengan mabni pembuangan huruf akhir, yaitu pembuangan huruf alatnya. Seperti ughzu, waksha, warmi,
wa nahwu qoma wa qumu wa qumi fa'ala hadfin nun. Kemudian untuk yang tasniyah jamaknya dan ya muannas mufrad muannas mukhatabahnya itu dengan menggunakan pembuangan nun. Karena apa? Karena dia dibuat dari af'alul khamsah, ya, dari fiil yang bertemuan dengan sesuatu, yaitu alif tasniyah, wawu dhamir jama' atau ya muannas mukhatabah. Wa minhu halumma fil lughati tamim wa hati wa ta'ala fil asah. Dan termasuk juga ke dalam kategori fil amr halumma lughat Bani Tamim, hati ta'ala fil asah menurut kaul yang asah. Jadi fil amr ini dia dibuat dari fiil mudhari yang waqi' mukhatab, ya, waqi' mukhatab, sehingga dikatakan amr bisighatihi, yaitu dengan sighatnya sendiri, yaitu sighat mukhatab. Karena hakikatnya amr itu memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu ada di hadapan kita. Kita memerintahkan orang, ya orang itu ada di hadapan kita. Nah, kalau kita memerintahkan orang yang tidak ada di hadapan kita, itu berarti bukan amr yang sesungguhnya. Makanya ada ada opsi yang kedua, yaitu menggunakan lam amr. Ini khusus untuk fiil mudhari yang waqi' ghaib, yaitu ketika hendak memerintahkan seseorang namun seseorang itu tidak ada di hadapan kita. Yaitu memerintahkan orang yang ketiga misalkan. Hendaklah si Zaid itu datang kemari misalkan. Nah, itu pakainya fiil mudhari yang waqi' ghaib tapi dimasuki oleh lam amr. Ya. Wa mudhari'un, kemudian yang ketiga adalah mudhari' wa yu'rafu bilam waftitahuhu bi harfin min na'aitu nahu naqumu wa aqumu wa yaqumu. Fiil mudhari' ini fiil yang ketiga itu bisa diketahui dengan dia bisa dimasuki oleh lam dan didahului dengan salah satu huruf dari huruf-huruf na'aitu, yaitu nun mutakalim wahid ma'al ghair, hamzah mutakalim wahid, ya ghaib, tak mukhatab. Nau naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu wa yudhammu awwaluhu in kana madhi ruba'yan kayudahriju wa yukrimu, dan huruf awalnya itu didomahkan apabila fiil madinya rubai, yudahriju, dakhroja, yudakhriju, akroma, akroma, yukrimu, itu fiil mudhari'nya huruf mudhari'ah didomahkan. Wa yuftahu fi ghairihi. Nah, selain daripada fiil mudhari' yang rubai, maka huruf mudhari'ahnya difathahkan semua. Selain daripada yang rubai berarti mencakup sulasi, khumasi, dan juga sudasi. Ini semuanya selain daripada rubai, dan semuanya itu huruf mudhari'ah difathahkan. Yadribu, yajtami'u, yastakhriju, itu. Wa yusakanu akhiruhu ma'anunin niswati nahu yatarabbasna. Dan huruf akhirnya itu disukunkan ketika bertemuan dengan nun niswah, nun yang menunjukkan pada makna fa'il muannas, yatarabbasna, yatarabbasu, yatarabbasani, yatarabbasuna, tatarabbasani, yatarabbasna. Nah, itu nun niswah jama' muannas ghaibah, ya. Wa illa ayyafuna, afa ya'fu, ya'fu ya'fuani, ya'funa, ta'fu ta'fuani, ya'funa. Nah, ini jama' muannas ghaibah. Wa yaftahu ma'anuni taukidi al-mubasyirah lafzan wa taqtiran la yumbadzanna. Dan difathahkan, ya, difathahkan huruf akhirnya ketika bertemuan dengan nun taukid yang mubasyir, nun taukid yang bertemuan langsung secara lafzan atau secara takdiron. Yang bertemuan langsung itu berarti makna lainnya tidak dipisah, ya, tidak dipisah. Nah, tidak dipisahnya ini bisa tidak dipisah secara lafzon, jelas-jelas tidak dipisah, ya, tidak dipisah, atau tidak dipisah tapi secara kira-kira, ya. Hakikatnya dia dipisah tapi secara kira-kira dikira-kirakan atau makna lainnya hakikat dengan majaz atau makna yang sesungguhnya dan yang tidak sesungguhnya, atau yang jelas dengan yang tidak jelas lah. Lafzon la yumbadzanna, ini jelas yang waqi' mufrad ini la yumbadzanna, itu nun taukid bertemuan dengan huruf akhirnya fi'il mudhari' zal, yaitu bertemuan langsung secara lafzon, terang jelas. Ada yang bertemuan langsung tapi secara takdir. Artinya dia tidak dipisah, ya, tidak dipisah tapi dikira-kirakan. Karena hakikatnya bukan sesungguhnya, hakikatnya di situ ada pemisah. Hanya karena pemisahnya itu telah dibuang, ya, dalam proses pengi'lalan, maka dia dikatakan mubasyir tapi secara takdir, yaitu ketika terjadi pada waqi' jamak,
ya. Nanti di sini ada contohnya, yaitu layasuddunna. Nah, ya, layasuddunaka. Layasuddunaka wala yasuddunaka. Nah, yaitu nun taukid bertemuan dengan dal itu bertemuan langsung, tapi langsungnya secara muqaddar, secara kira-kira. Karena kalau kita teliti, ya, melihat daripada asalnya, hakikatnya itu tidak bertemuan langsung. Karena apa? Karena ada pemisah. Apa pemisahnya? Yaitu pemisahnya adalah wawu, ya, wawu jamak. La yasuddunaka asalnya kan yasudduna, ya, yasuddunaka. Yasudduna, yasudduna, kemudian naka. Nah, ini huruf akhirnya awas yang perlu kita kita lihat. Huruf akhirnya yasuddunaka itu adalah nun, ya, nunnya. Yasuddu, yasuddani, yasudduna. Yasudduna itu huruf akhirnya adalah nun. Kemudian dimasuki oleh nun taukid. Yasudduna tambahkan nun taukid, enna. Nah, di sini enna ini nun taukid bertemuan langsung, ya, bertemuan langsung dengan nun. Tapi bertemuan langsungnya nun taukid dengan nun ini secara kira-kira. Kenapa? Karena kemudian dielal, nunnya dibuang karena litawali nun arba'inun litawali nunat, ya, karena berturut-turutnya nun, yaitu nun jamak dengan nun taukid, maka salah satu nunnya dibuang, yaitu nun jamaknya dibuang. Kemudian setelah dibuang dibaca yasudduna. Iltiqo sakinen antara wawu dengan nun. Wawu dengan nun iltiqo sakinen. Maka wawunya dibuang, maka dibaca yasuddunaka. Nah, sehingga yasuddunaka ini bertemuan langsung, ya, bertemuan langsung namun dikira-kirakan. Karena apa? Karena huruf akhirnya itu telah dibuang sehingga enggak kelihatan gitu. Sehingga enggak kelihatan. Wa yu'rabu fi ma ada zalik nahu yaqumu zaidun wala tattabi'ani latublawunna fa imma tarayinna wala yasuddunaka. Nah, di sini. Nah, selain daripada tadi, yaitu yang bertemuan dengan nun niswah dan bertemuan dengan nun taukid yang mubashir lafzan atau takdiran, maka dimu'rabkan dia. Seperti pada bertemuan dengan nun taukid tapi tidak mubashir, ya. Atau tidak bertemuan dengan nun taukid atau tidak bertemuan dengan nun niswah. Itu jelas dia wa yu'rabu fi ma ada zalik, dan selain daripada itu dia dimu'rabkan. Nahu yaqumu zaidun. Yaqumu ini berarti enggak dimasuki nun taukid, juga tidak dimasuki nun niswah, jelas mu'rab. Atau dimasuki dengan nun taukid tapi tidak mubashir, seperti la tattabi'ani, asalnya la tattabi'ani nu'na. La tattabi'ani nu'na. Nah, ini la tattabi'ani nu'na ini bertemuan la tattabi'ani, ya. Oh, berarti benar berarti salah tadi di awal sedikit. Yang la sudduna itu jadi yang dikategorikan huruf akhir itu adalah ya lam fiilnya, ya, mohon maaf. La tattabi'ani itu berarti huruf akhirnya apa? Tattabi'u berarti ain, ya, huruf akhirnya itu ain. Nah, ini huruf akhirnya ain, ya, dengan nun taukidnya itu tidak bertemu langsung karena dipisah oleh alif. La tattabi'ani. Asalnya tattabi'ani nu'na. Kemudian kumpul nun banyak, nunnya dibuang, kemudian langsung didhomkan, dibaca la tattabi'ani. Namun karena tidak bertemu langsung, karena dipisah oleh alif, maka tidak dimabnikan, tapi dia dihukumi mu'rab. Atau la tublawunna. Imma taroyina. Taroyina ini yang wake mu'annas mukhatabah. Asalnya adalah yar'a, ya, ro'a yar'a. Yar'ayani yar. Auna tar'ayani yar'aina. Tar'ayani tar'auna tar'ayina. Tar'ayani tar'aina ar'anar'a. Nah, ini tar'ayina. Tar'ayina ini asal daripada taroyina. Tar'ayina kemudian dipindah harokatnya. Tarok
yina. Setelah dibaca taroyina, kemudian hamzah dibuang li takhfif taroyina. Setelah dibaca taroyina, kemudian ya yang pertama diganti dengan alif. Alasannya li taharrukiha wa infitahi ma qablaha. Maka diganti dengan alif dibaca taroyina. Kemudian iltiqo sakinen antara alif dengan ya. Maka alifnya dibuang dibaca taroyina. Nah, setelah dibaca taroyina kemudian dimasuki oleh amil jazim yaitu in, ya, in yang diidghamkan kepada ma zaidah, imma taroyina. Nah, taroyina setelah dimasuki oleh amil jazim maka nunnya dibuang, imma taroy, kemudian dimasuki nun taukid imma taroy na. Kemudian yaknya baru kita harokati karena iltiqo sakinen dengan nun taukid. Dibaca taroyinna. Bingung ya? Bingung nggak? Imma taroyinna. Nah, di sini pun yaitu nun taukid tidak bertemuan langsung ya dengan huruf akhirnya yaitu lam fiilnya. Karena apa? Karena lam fiilnya telah dibuang tadi. Ya, telah dibuang sehingga tetap dia dihukumi mu'rab. Nah, wala yasuddunaka, la yasuddunaka juga ini contoh sama. Dia tidak bertemuan langsung. Ya, tidak bertemuan langsung, tapi di hasyiahnya, di syarahnya dijelaskan juga yasuddunaka ini juga termasuk kepada bertemuan langsung tapi muqaddar, ya, bertemuan langsung muqaddar karena hakikatnya dia tidak bertemuan langsung. Karena apa? Karena dipisah oleh wawu, ya, dipisah oleh wawu jama', sehingga dia dihukumi mu'rab, ya, dihukumi mu'rab. Itu untuk fi'il mudhari'. Kemudian untuk fi'il mudhari', setelah fi'il mudhari' kemudian sudah ya 3 huruf, 3 kalimat sudah ya. Kemudian masuk ke kalimat huruf. Al-huruf isim, fi'il, kemudian yang ketiga adalah huruf. Al-huruf wa alamatuha wa annaha jami'uha mabniyatun. Wa amal huruf fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'al. Huruf itu bisa diketahui dengan dia tidak bisa menerima sesuatu dari alamatnya isim ataupun alamatnya fi'il. Sehingga dikatakan alamatnya huruf itu adalah adamiyah. Ya, adamiyah. Sehingga dikiaskan seperti alamatnya huruf ha. Ya, huruf ha yang tidak ada titiknya, baik titik di tengah ataupun titik di atas. Karena kalau titiknya di tengah itu alamatnya jim, titiknya di atas itu alamatnya kha. Nah, ha ini tidak ada alamat di tengah, titik di tengah ataupun tidak ada alamat titik di atas, itulah alamatnya ha, itu alamatnya ha. Sehingga ada yang menentang kok bisa huruf alamatnya adamiyah, sementara huruf itu adalah wujud, sesuatu yang wujud. Nah, sesuatu yang wujud itu sepatutnya tidak bisa dialamati dengan sesuatu yang adam, adamiyah. Kemudian dijawab, adamiyah yang dimaksud di sini bukan adamiyah yang mutlak, tapi adamiyah yang muqayyad, yaitu ketidakbisaan kalimat huruf dalam menerima alamat isim dan alamat fiil. Bukan tidak menerima segala sesuatu, tidak, tapi hanya tidak menerima alamat isim dan alamat fiil saja. Nahwu hal wabal walaysa minhu mahma wa isma wabal ma'al maswariyah walamma ar-rabita fil asal. Contohnya hal bal. Jadi huruf ini ada 3. Ada huruf yang mushtarak bainal ismi wal fi'al, ada huruf yang mukhtas bil ismi, ada huruf yang mukhtas bil fi'al. Mustarak berarti dia mustarak, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Nah, ini contohnya hal, ya, bal, ini yang mustarak. Dia bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fi'il. Hal zaidun qaimun, hal yaqumu zaidun, bisa. Tapi ada yang mukhtas bil ismi, misalkan huruf jar. Nah, itu huruf jar mukhtas bil ismi.
hanya bisa masuk pada kalimat isim. Ada lagi yang mukhtas bil fi'al, yaitu lam yang menjadi cirinya fi'il mudhari. Yaitu lam hanya bisa masuk pada kalimat fi'il saja. Ya. Nah, adapun walaisa minhu mahma wa izma balma al-masariyah walamma ar-rabita fil asah. Dan tidak termasuk dari kategori kalimat huruf adalah mahma, izma, ma masdariyah, lamma, ar-rabita menurut pendapat yang asah. Karena di situ terdapat khilaf di antara para ulama. Mahma ada yang mengatakan isim jumhur, ada yang mengatakan huruf seperti Imam Suhail. Kemudian izma juga itu ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim yaitu zorob zaman. Imam Sibawi mengatakan huruf, tapi Imam Mubarrad yang lainnya tidak mengatakan sebagai kalimat huruf, tapi dikatakan sebagai isim yaitu zorob zaman. Misalkan ma juga itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan huruf seperti Imam Sibawi, ada yang mengatakan isim seperti Imam Akhfash. Isim bukan kalimat huruf. Lama pun sama, ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim yaitu zorof yang maknanya menurut pendapatnya Imam Farisi, menurut yang mengatakan lama itu adalah zorof atau isim ya. Jadi untuk kalimat-kalimat yang 4 tadi itu khilaf di antara para ulama. Nah, hukum asal daripada huruf ini apa? Hukumnya wa jami'ul huruf mabniyatun. Sebagaimana dikatakan wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Jadi hukum asal daripada kalimat huruf itu adalah mabni. Dan hukum asal daripada mabni itu dimabnikan sukun. Ya. Itu dimabnikan sukun. Udah selesai. Itu 3 jenis daripada kalimat yang menjadi yang menjadi penyusun, ya, yang menjadi penyusun daripada terciptanya atau tersusunnya sebuah kalam. Nah, kemudian setelah kita mengetahui komponen-komponennya, barulah kemudian kita membahas mengenai kalam. Karena ma'rifatul murakkab mutawaqqifun ala ma'rifati ajza'i. Jadi untuk mengetahui sesuatu yang murakkab itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa komponen-komponen yang menyusunnya. Nah, kalam itu kan tersusun daripada isim, fi'il, dan huruf. Maka sebelum kita memahami apa itu kalam, ya kita fahami dulu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Ya, ini mungkin alasan beliau sehingga pembahasan isim, fi'il, huruf itu didahulukan. Tapi selain daripada qatrun nada, itu kayak 80%, 90% semua bab awal itu adalah babul kalam. Sehingga dialasi atau ditaklili alasannya kenapa kok bab kalam itu didahulukan di setiap pembahasan kitab-kitab nahwu. Ya karena li'anna bihi yaqa'u at-tafahum wa takhatub. Karena hanya dengan kalamlah kita akan bisa menghasilkan takhatub, yaitu saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan bisa mentransformasikan pemahaman, tafahum, memberikan pemahaman satu sama lain. Bagaimana kita bisa memahami bab ini, bab ini, bab ini, bab ini kalau tidak dengan perantara kalam. Makanya kalam didahulukan di semua pembahasan ilmu nahwu. Namun salah satunya qatrun nada ini yang baru saya temukan, maksudnya yang saya lihat dari kitab-kitab nahwu lainnya, itu yang pembahasan awalnya bukan babul kalam, melainkan aksamul kalamnya atau komponen kalamnya. Itu mungkin karena ada satu kaidah mengatakan ma'rifatul murakkab mutawaqqifun ala ma'rifati ajza'i. Juz-juznya terlebih dahulu untuk kita ketahui. Ta'riful kalam. Kemudian barulah membahas mengenai kalam. Apa itu kalam? Wal kalamu lafzun mufidun. Lafzun mufidun seperti apa? Nah, kalau Ibnu Malik dikatakan lafzun mufidun kastaqim, seperti istaqim. Nah, berarti kastaqim ini menjadi penyempurna definisi. Nah, definisi yang sempurnanya kan kalam itu adalah lafzun mufidun, lafzun murakkabun mufidun bil wad'i, ya. Lafzun murakkabun mufidun bil wad'i itu sempurna. Nah, ini kalam yang dimasukkan di sini itu adalah kalam indan nahwiyin, sehingga alnya pun kita bisa ketahui alnya adalah al lil ahdi, yaitu al yang madkhulnya al sudah kita ketahui. Nah, hanya kita teliti ini kira-kira diketahuinya madkhulnya al ini dari mana? Oh, ternyata ahdinya adalah al lil ahdi adzihni, yaitu sudah diketahui di dalam hati. Ya karena kita sedang mengkaji ilmu nahwu, berarti kalam yang dimaksud adalah kalam indan nahwiyin.
maka definisinya adalah kalam inda nahwiyin, yaitu lafzun murakabun mufidun bil wad'i. Karena ada kalam versi selain nahwiyin. Kalam versi mutakalimin misalkan ibaratun anil makna al-qadim al-qaim bizati ta'ala. Nah, sauta fi wala harfa wala tasib wala ghairu minal hawadits. Katanya kalam itu adalah lafaz yang mufid, yang murakab, yang wadha'. Ada lafadznya. Tapi kok kalam Allah katanya ibaratun anil makna al-qadim al-qaim. Ibarat ungkapan yang tidak ada suaranya, tidak ada harokatnya, tidak ada tasibnya. Ya betul, memang itu kalam, tapi bukan kalam indal nahwi, tapi kalam indal mutakalimin, sehingga perlu kita bedakan. Kemudian ada lagi kalam indal usuliyin, ulama usul. Itu mendefinisikan kalam dengan al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammad bi aqsara suratin al-mu'jiz al-muta'abbad bi tilawatihi. Itu definisi kalam indal usuliyin, karena objek pembahasannya ulama ahli usul itu membahas apa? Teksnya, membahas sighatnya. Ini ada amr, ada nahi, ada am, ada khas. Itu yang dibahas oleh ulama usul. Sehingga kalam indal usulin adalah al-lafzunya itu. Al-lafzunya al-munazzal ala sayyidina Muhammad. Berbeda lagi kalam indal fuqaha yang membahas mengenai hukum, batal, tidak batal, hukumnya apa. Nah itu kalam didefinisikan dengan definisi yang berbeda, yaitu kullu ma abtala as-salat. Yang kullu ma abtala as-salat al-mufhim, yaitu segala sesuatu yang dapat membatalkan salat, yaitu yang memahamkan. Walau kana harfan wahidan, walaupun hanya satu huruf qi, ai, tapi karena sudah memahamkan itu adalah fi'il amr yang maknanya perintah, maka menurut ulama ahli fikih dikatakan sebagai kalam. Nah kalau dikatakan sebagai kalam, maka dia bisa membatalkan sholat. Itu kalam indal fuqaha. Berbeda lagi kalam indal lughawiyin yang membahas mengenai lughat, ya, membahas mengenai kalimat-kalimat lafaz yang kita lihat di kamus-kamus, itu lafzun mufradun mufidun. Nah, itu kalam indal lughawiyin. Jadi kalam yang dimaksudkan di sini tak lain adalah kalam indan nahwiyin. Kalamnya menurut ulama ahli nahwu. Aqallu itilafihi min ismaini ka zaidun qaimun aw fi'lin wasmin ka qama zaidun. Nah, minimal kalam itu tersusun dari dua isim atau fi'il dengan isim. Dua isim atau fi'il dengan isim. Standarisasinya itu apa? Adanya isnad. Ya, atau tolak ukurnya itu adalah adanya isnad. Yang penting sudah mengandung adanya isnad. Bukan dua hurufnya, bukan dua kalimatnya atau tiga kalimatnya atau empat kalimatnya, tapi yang dilihat itu adalah sudah ada isnad ataukah belum. Nah, kalau tiga huruf atau tiga kalimat tapi tidak ada isnad, ya percuma, belum bisa dikatakan kalam. Misalkan huruf semua, huruf ataupun fiil isim, fiil huruf misalkan. Nah ini tidak ada isnad, maka tidak dikatakan kalam. Jadi madarul kalam huwa al-isnad. Wal isnad huwa nisbatu hukmin ilasmin ijaban au salaban. Ya. Itu kalam. Nah kemudian membahas mengenai i'rab. I'rab faslun anwa'ul i'rabi arba'atun rafun wa nasbun fismin wa fi'lin nahu zaidun yaqumu wa inna zaidan la yaquma wa jurun fi ismin nahu bi zaidin wa jazmun fi fi'lin nahu lam yaqum fa yurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujaru bi kasratin wa yuzamu bi hadfi harakatin. Jadi i'rab ini ada dua ya secara umum. Ada i'rab yang mustarak, ada i'rab yang mukhtas. Mustarak di sini mustarak apa? Mustarak bainal ismi wal fi'il. Ada yang mukhtas bil ismi, ada yang mukhtas bil fi'il. Mustarak bainal ismi wal fi'il, i'rab apa saja? Yaitu i'rab rafa dan i'rab nasab. I'rab rafa dan i'rab nasab ini mustarak bainal ismi wal fi'il. Bisa masuk ke isim zaidun, yakum. Ini zaidun isim, yakum fi'il, yakumu fi'il. Ini sama-sama menyandang i'rab rafa. Nasab inna zaidan la yakuma. Ini isim juga fi'il. Tapi ada yang mukhtas bil ismi yaitu jer. Ada yang mukhtas bil fi'li yaitu jazm lam yakum. Nah, fa yurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yuzamu bi hadfi harakatin.
Nah, hukum asalnya i'rab itu dengan menggunakan harokat. Ya, hukum asalnya i'rab itu dengan menggunakan harokat. Sehingga kaidah mengatakan al aslu yu'ta lil asli wal far'u yu'ta lil far'i. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi hukum asal daripada i'rab itu adalah menggunakan harokat. Nah, adapun i'rab menggunakan huruf itu merupakan cabang. Nah, kaidahnya al aslu yu'ta lil asli wal far'u yu'ta lil far'i. Sehingga mufrad itu alamatnya dengan menggunakan harokat. Fi'il mudhari waqi' mufrad alamatnya menggunakan harokat dhammah. Atau isim yang mufrad harokatnya menggunakan i'rabnya menggunakan harokat. Tapi kalau sudah ke tasniyah dan jama' itu beda alamatnya. Tapi menggunakan huruf, tidak menggunakan harokat. Kenapa? Karena mufrad itu merupakan asal, tasniyah itu merupakan cabang. Nah, mufrad itu merupakan asal, maka al aslu yu'ta lil asli. Ya, maka yang asal diberikan kepada yang asal. Nah, i'rab menggunakan harokat ini adalah asal. Maka yang i'rab menggunakan harokat ini adalah asal, kita berikan kepada mufrad. Huruf ini adalah cabang, maka yang cabang kita berikan kepada yang cabang, yaitu tasniyah dan jama'. Ya. Nah, tinggal kita teliti lagi. Kira-kira ada tidak yang asal tapi alamatnya cabang, atau yang cabang tapi alamatnya asal. Nah, di situ berarti ada sebab minal asbab. Nah, misalkan jamu muannats salim. Jamu muannats salim ini kan cabang. Ya, jamu muannats salim ini cabang. Tapi walaupun cabang, dia alamatnya dengan menggunakan alamat asal, yaitu menggunakan harokat. Ini berarti ala khilafil asli. Sudah tidak mengikuti hukum asal. Nah, kalau sudah tidak mengikuti hukum asal, berarti perlu kita tahu apa kira-kira penyebabnya. Dan ternyata penyebabnya karena apa? Karena tabi'an, karena mengikuti pada jamak muzakkar salim. Nah, kalau alasannya karena tabi'an, maka tidak bisa kita salahkan. At-tabi' tabi'un la yufradu bil hukmi. Ya, karena kita ngikut. Itu. Ya, jadi hukum asalnya adalah harokat, huruf itu adalah cabangnya. Fal aslu yu'ta lil asli wal far'u yu'ta lil far'i. Kemudian hukum asal daripada i'rab menggunakan harokat itu apa? Harokat dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jer, dan sukun untuk jazm. Nah, ada yang dikecualikan dari ketentuan ini. Apa itu? Illal asma as-sittah, kecuali isim-isim yang 6, asmaul khamsah, asmaul sittah, yaitu tidak mengikuti hukum asal tadi, yaitu tidak mengikuti atau tidak menggunakan hukum asal, yaitu i'rab menggunakan harokat, dhammah, fathah, kasrah, jer dalam tingkah-tingkahnya, tapi berbeda sendiri. Apa asmaul sittah? I'rabnya warfa biwawin wangsiban nabil alif wajur biyain ma minal asma asif. Itu rafa'nya dia menggunakan wawu, nasabnya dengan menggunakan alif, dan jirnya dengan menggunakan iya. Nah, ini kan berbeda dari ketentuan sebelumnya. Nah, maka asmaul sittah dikecualikan. Illa asma sittah wa ya abuka wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa zumalin faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil ya'i bil alifi wa tujarru bil ya. Nah, asmaul sittah ini di-i'rabi seperti ini, ya, di-i'rabi dengan menggunakan huruf, yaitu ada beberapa persyaratannya. Persyaratannya itu 4. Apa saja 4 ini? Mufradatan, mukabbaratan, idofan, idofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Harus mufrad. Kalau tidak mufrad, tasni atau jamak misalkan abawani tidak bisa dijadikan asmaul khamsah. Kalau abawani jadi asmaul khamsah, maka nanti alamatnya dengan menggunakan alamatnya tasniyah. Mufradatan. Kedua, mukabbaratan, berarti tidak boleh ditashir. Kalau ditashir maka nanti alamatnya menggunakan harokat. Abun itu mukabbar, kalau ditashir menjadi ubayyun. Nah, kalau ubayyun dijadikan asmaul khamsah, ubayyuka, maka nanti alamatnya menggunakan harokat. Kemudian yang ketiga, idofatan. Nah, kalau tidak diidofahkan juga nanti akan di'arabi dengan menggunakan harokat. Abun misalkan ja'a abun ra'aitu aban marartu bi abin, itu menggunakan harokat. Dan yang keempat adalah idofatuha li ghairi ya'il mutakalim, diidofahkannya pada selain ya mutakalim. Karena kalau diidofahkannya kepada ya mutakalim, maka alamatnya atau i'rabnya menggunakan harokat yang muqaddar. Muqaddar fima qabla ya'il mutakalim. Karena apa? Karena ya mutakalim menolak
untuk diharokatinya huruf yang sebelumnya dengan harokat apapun selain harokat yang munasabah dengan ya mutakalim itu sendiri, yaitu harokat kasroh. Ya. Misalkan abi, ya maka selama-lamanya muqaddar pada ba sebelum ya mutakalim itu sendiri. Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Ini sesuai dengan kaidah fikih juga, idza ta'arudul al-mani' wal muqtadi qaddima al-mani'. Al-muqtadi yang menuntut, amil menuntut merofakkan, menasobkan, mengejarkan, tapi ada mani. Siapa maninya? Maninya itu adalah ya mutakalim ini. Nah, ya mutakalim ini sebagai maninya, pencegah. Walaupun rofak nasob jer, nggak mau. Yang penting harus munasabah dengan saya, yaitu ya mutakalim. Harus kasroh selama-lamanya. Ini syarat daripada asmaul khamsah. Kemudian yang dikecualikan yang kedua adalah tasniyah. Tasniyah juga dikecualikan dari ketentuan yang awal tadi, yaitu tidak di-i'rabi dengan i'rab asal, melainkan di-i'rabi dengan i'rab yang cabang. Rafa'nya tidak dengan menggunakan dhammah, melainkan rafa'nya dengan menggunakan alif. Wal musanna ka zaidani fayurfa'u bil alif, wa jam'ul muzakkar salim ka zaiduna fayurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsabani bil ya. Di mana dirofakkan dengan menggunakan wawu jamak muzakkar salim dan jer serta nasabnya dengan menggunakan ya. Jadi tasniyah dan jamak muzakkar salim ini juga dikecualikan dari ketentuan asal. Tasniyah ini juga ada persyaratan-persyaratannya, yang mungkin persyaratannya ada 7 ya. Syartul musanna ayyakuna mu'roban wa mufrodan munakkaron ma'rukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilan lam yughni anhu ghairuhu. Syarul musanna yakuna mu'raban, harus mu'rab. Kalau yang mabni tidak bisa dijadikan tasniyah. Wa mufradan, harus mufrad. Kalau tasniyah ya tidak bisa dijadikan tasniyah. Mukabbaron, harus mukabbar. Kalau tasghir tidak bisa dijadikan tasniyah. Ma'rukiba, tidak ditarkib. Kalau ditarkib maka tidak bisa juga dijadikan tasniyah. Muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu, harus sesuai antara lafaz dengan makna isinya. Maka kalau tidak sesuai isi maknanya nggak bisa dijadikan tasniyah. Misalkan komaroni itu isinya kan komar dengan syams ya. Komar dengan syams, maka nggak bisa dijadikan tasniyah. Artinya komaroni itu bukan tasniyah hakiki, tapi dikatakan tasniyah majazi atau mulhaq bi at-tasniyah. Mumathilan, harus mumathil, harus ada sesamanya, harus memiliki dua kesamaan atau lebih. Tapi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang satu, tunggal, misalkan Allah ataupun syamsu ya, matahari, itu kan hanya satu di muka bumi ini. Maka nggak bisa syamsani ini bukan tasniyah. Walaupun ada asamsani tapi maknanya itu bukan dua syams, bukan, tapi dimaknai dengan syams wal qamar. Maka syamsani itu dikatakan mulhaq bi tasniyah. Lam yughni anhu ghairuhu, dan tidak dianggap cukup dengan tasniyahnya lafaz yang lain. Nah, kalau dianggap cukup dengan tasniyahnya lafaz yang lain, maka itu pun bukan dikatakan tasniyah. Seperti siyun itu sawaun itu tidak bisa ditasniyahkan. Karena apa? Karena sawaun itu sudah dianggap cukup dengan tasniyahnya lafaz yang lain, yaitu siyun, siyani. Jamak muzakkar salim zaiduna ini dirofakkan dengan wawu dan dijerkan dan dinasabkan dengan menggunakan ya. Jamak muzakkar salim pun itu ada banyak syaratnya. Yang jelas dibuat dari alam dengan sifat. Alam dengan sifat, dan masing-masing dari keduanya itu syaratnya 3. Harus muzakkar, harus akil, harus sepi daripada ta'nis. Alam harus alam muzakkar, sifat juga harus sifat muzakkar. Kemudian alamnya harus alam akil, alam nama bagi sesuatu yang berakal. Kemudian sifatnya juga sifat bagi yang berakal. Kemudian sepi dari ta'nis dan juga sama-sama sepi dari ta'nis, alam dan sifatnya ini. Kemudian syarat tambahannya untuk yang alam. Untuk yang alam dulu misalkan kita bedakan lah. Alam ini syaratnya 3 sama dengan yang sifat. Harus muzakkar. Zaidun nama muzakkar, nggak boleh Hindun di jamak muzakkar salimkan. Hinduna nggak bisa. Hindun kemudian muzakkar, kemudian akil. Zaidun juga muzakkar, muzakkar dan akil.
Kemudian sepi dari tatanis juga sepi dari tatanis. Maka tidak bisa tolhatun kemudian dijamak mudzakarkan. Tolhatuna nggak bisa. Kemudian sepi dari tarkib, tidak ditarkib. Zaidun tidak ditarkib. Dan sepi dari di-i'rabi dengan 2 huruf. Zaidun juga tidak di-i'rabi dengan 2 huruf. Nah yang di-i'rabi dengan menggunakan 2 huruf, dia adalah tasniyah dan jamak. Tasniyah dengan jamak ini di-i'rabi dengan 2 huruf. Apa? Alif dengan ya saja. Jamak wawu dengan ya saja karena nasab dengan jarnya sama, yaitu sama-sama dengan menggunakan ya. Nah, maka tasniyah dengan jamak tidak bisa dijamak muzakkar salimkan. Kemudian yang sifat ini juga syarat 3 syarat yang pertama sama dengan yang alam. Harus sifat muzakkar, harus sifat yang berakal, harus sifat yang sepi dari tatanis. Sifat yang muzakkar, berarti tidak boleh sifat yang muannas. Misalkan haidun, haidun kan sifat, tapi sifat untuk muannas, maka tidak bisa kemudian haidun dijamak muzakkar salimkan. Haiduna tidak bisa. Kemudian sifat untuk yang akil, ya yang akil, maka nggak boleh sifat untuk yang ghairu akil. Misalkan sabiqun, farasun sabiqun, sabiqun ini sifat kuda yang punya sifat lari kencang. Ini nggak bisa kita jamakkan menjadi sabiquna, nggak bisa. Kemudian sepi dari tatanis, berarti yang ada tatanisnya juga tidak bisa. Misalkan alamatun, alamatun ini ada tatanisnya, nggak bisa. Alamatuna nggak bisa. Kemudian 2 syarat tambahan untuk yang sifat, yaitu dia tidak mengikuti ala wazni af'ala fa'la'a, fa'lana fa'la ya. Af'ala fa'la'a dan fa'lana fa'la. Af'ala fa'la berarti contohnya ahmaro, hamro, ini tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Atau fa'lana fa'la, sakrona sakra, ini juga tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Karena mengikuti wazan af'ala fa'la atau fa'lana fa'la. Dan juga tidak dari sifat yang antara mudzakkar dengan muannasnya sama. Kalau sifat itu mudzakkar dengan muannasnya sama, tidak bisa juga dijamak mudzakkar salimkan. Misalkan soburun, soburun itu antara mudzakkar dengan muannas sama, maka tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Soburun itu rojulun soburun, imro'atun juga soburun, enggak soburotun enggak, berarti kan sama ini antara mudzakkar dengan muannasnya. Maka soburun tidak juga bisa dijamak mudzakkar salimkan. Itu adalah syarat-syaratnya jamak mudzakkar salim. Wakila wakilta ma'adhamir kal musanna wa kadza isnani wasnatani mutlaqan, dan juga kila kilta. Nah berarti yang tidak memenuhi persyaratan tadi itu dia tidak bisa dikatakan sebagai tasniyah ataupun jamak yang hakiki, tapi dia dikatakan kepada mulhaq bitasniyah ataupun mulhaq bil jam'i. Contoh seperti kila dengan kilta, ini mulhaq. Ya artinya mulhaq dia disamakan dengan tasniyah di i'rabi seperti i'rabnya tasniyah, rafa dengan menggunakan alif, nasab dan jar juga menggunakan nasab dan jar dengan menggunakan ya. Tapi syaratnya dia diidofahkan pada domir, ma'ad domir, ya diidofahkan pada domir, maka hukumnya sama seperti isim tasniyah. Seperti kila huma, ya ja'a kila huma, ra'aitu kilai hima. Nah itu rofaknya alif, nasab jarnya dengan menggunakan ya. Kalau diidofahkannya pada domir, berbeda kalau diidofahkannya pada zohir. Misalkan ja'a kila rojulaini, ra'aitu kila rajulaini, marartu bikila rajulaini juga. Yaitu alamatnya menggunakan muqaddar fil alif fi jami'i ahwalihi. Jadi syaratnya kila dengan kilta bisa di-i'rabi seperti tasniyah, yaitu rafa dengan menggunakan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Syaratnya ketika diidofahkan pada domir. Kemudian isnani dan isnatani mutlak, beda, tidak ada syarat. Wa in rukiba wa ulu, walaupun ditarkib. Jadi isnani ada yang ditarkib, ada yang tidak ditarkib. Yang ditarkib seperti isna asyara, itu yang ditarkib. Yang tidak ditarkib ya seperti ini. Isnani tolibani, isnatani tolibatani, itu tidak ditarkib. Maka ditarkib maupun tidak ditarkib, dia bisa dialamati sama seperti alamatnya tasniyah. Wa ulu wa isruna wa akhwatuhu wa alamuna. Ulu ini mulhaq bil jam'i, isruna mulhaq bil jam'i, wa akhwatuhu wa alamuna juga mulhaq bil jam'i semua. Karena tidak memenuhi syarat-syarat daripada jamak muzakkar salim itu sendiri.
wa ulati wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain wa ma sumya bi minhuma fayunsabu bil kasrati nahu khalaqallahu samawati wastofa al banati. Kemudian jamak muannas salim dan mulhaknya. Jamak muannas salim berarti lafaz yang dijamakkan dengan menggunakan alif dan ta, yang keduanya adalah zaidah. Ulati ini mulhaknya, wa ma sumya bihi dan lafaz-lafaz yang dijadikan nama, ya, lafaz-lafaz yang dibuat nama dari jamak muannas salim. Misalkan ada orang nama pakai bentuk jamak muannas salim, maka nama tersebut pun itu dia dihukumi sama seperti hukum jamak muannas salim. Tapi hakikatnya dia bukan jamak muzakkar salim, karena nama itu, ya, nama itu kalau sudah dibuat nama maka dia dihukumi seperti hukumnya mufrad, walaupun namanya itu adalah nama tasniyah, nama jamak, nama tarkib murakkab. Muhammad ini panjang misalkan. Dari atau dibuat dari jumlah fi'liyah, ja'a Zaidun Muhammad ja'a Zaidun misalkan. Nah, ini sudah dibuat nama walaupun dimurakkabkan, ya, ditarkib ismiyah, fi'liyah, banyak susunan. Maka ketika dijadikan nama, maka dia fi hukmil mufrad, berada pada hukum lafaz yang mufrad. Ya, berada pada hukum yang mufrad. Namun secara lafaznya dia akan disamakan dengan lafaz yang dia menggunakan lafaz itu sendiri, atau mulhaq kepada apa. Misalkan dia diambil dari jamak muannas salim, berarti mulhaq bi jam'i muannas salim. Ya, nahu khalaqallahu as-samawati wastofa al-banati. Ini al-banati ini alamatnya itu dengan menggunakan kasroh, tingkah nasabnya, ya, menggunakan kasroh. As-samawati juga tingkah nasabnya dengan menggunakan kasroh. Alasannya kenapa jamak muannas salim alamatnya dengan menggunakan kasroh dalam tingkah nasab, itu alasannya karena dia disamakan dengan jamak muzakkar salim. Walaupun jamak muannas salim itu adalah cabang, yang kita tahu, ya, kaidahnya al far'u lil far'i, seharusnya cabang ya alamatnya cabang, yaitu dengan menggunakan huruf. Tapi jamak muannas salim tidak menggunakan huruf, melainkan dengan menggunakan harokat. Alasannya itu tadi, karena mengikuti pada jamak muzakkar salim. Dan kalau sudah mengikuti tidak bisa disalahkan. At-tabi'un la yufradu bil hukmi, ya. Ma'ala yang sorifu. Kemudian isim ghair munsharif. Ini yang dikecualikan juga dari ketentuan tadi. Wa ma'ala yang sorifu fayujarru bil fathati nahu bi afdala minhu illa ma'al nahu bil afdali au bil idhafah nahu bi afdalikum. Ya, isim ghair munsharif ini dia jirnya itu dengan menggunakan fathah. Wa jurra bil fathati ma'ala yang sorif ma'lam yudhaf au yaku ba'da al rodif, itu selagi dia tidak diidofahkan atau tidak bersamaan dengan al. Kenapa? Karena idofah dengan al itu min khawasil asma, termasuk daripada ciri-ciri khususnya kalimat isim. Nah, sementara isim ghair munsharif itu dijarkan dengan menggunakan fathah, alasannya itu kan karena apa? Karena menyerupai pada kalimat fi'il. Nah, ketika keserupaannya itu hilang dengan sebab dimasuki oleh sesuatu yang menjadi kekhususan kalimat isim, maka kembali lagi kepada hukum semula. Karena idza zallatil 'illah zalal hukum. Jadi ketika elatnya itu hilang, maka hukumnya pun hilang. Nah, isim ghair munsharif itu dihukumi jar dengan menggunakan fathah, itu kan alasannya elatnya karena menyerupai fi'il. Nah, ketika keserupaannya ini hilang dengan sebab dimasuki oleh sesuatu yang menjadi kekhususan kalimat isim, maka hukum pun hilang alias kembali kepada hukum semula. Bil afdoli atau dengan idhofah bi afdolikum, itu isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif nanti ada pembahasan khusus di akhir, ya. Insyaallah ada pembahasan detailnya yang memiliki beberapa elat yang ada 10. Jadi sebab diserupa sebab dicegah daripada tanwinnya itu ya karena menyerupai pada kalimat fi'il, sama-sama memiliki dua madlul atau dua elat. Madlulnya fi'il sebagaimana yang kita tahu itu ada dua, yaitu hadas dengan zaman. Sedangkan madlulnya isim itu cuma satu, yaitu musamma bih. Nah, ketika ada isim, kok madlulnya juga sama-sama ada dua, yaitu lafziyah dan maknawiyah, seperti isim ghair munsharif yang nanti akan kita jelaskan, maka berarti isim tersebut menyerupai kalimat fi'il. Maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
maka isim ghairul munsharif pun akan dikenai hukum sama seperti hukumnya kalimat fi'il, yaitu tercegah daripada tanwin. Ya. Kemudian yang selanjutnya mustasnayat daripada hukum asal i'rab itu adalah af'alul khamsah. Wal amsilatu al khamsah wa yataf'alani wa taf'aluna bil ya'i wa ta'i fi ma wa taf'alina faturfa'u bi thubutin nuni wa tusamu wa tunsabu bi hadfiha. Nahu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi af'alul khamsah itu fi'il ya, fi'il mudhari yang bertemuan dengan alif tasniyah, wawu dhamir jama' dengan ya muannas mukhatabah ya. Itu adalah af'alul khamsah yang hukumnya tingkah rofa dengan menggunakan subutun nun dan tingkah nasab dengan tingkah jazmnya itu dengan pembuangan nun itu sendiri. Pembuangan itu sendiri. Makanya dikatakan waj'al nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna ya. Itu i'rabnya af'alul khamsah. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Jadi fi'il itu ada fi'il yang mu'tal, ada fi'il yang sahih atau yang ghair mu'tal. Nah, fi'il yang mu'tal itu apa? Fi'il yang mu'tal itu ya setiap fi'il yang huruf akhirnya itu berupa huruf mu'tal ya. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan 'urif. Yaitu setiap fi'il yang huruf akhirnya itu berupa huruf ilat, alif, wawu ataupun ya, maka itu dikatakan fi'il yang mu'tal. Lawan daripada mu'tal adalah yang sahih. Wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir fa yuzam bi hadfi akhirih nahu lam yaghzu wa lam yahsha wa lam yarmi. Nah, alamatnya tingkah jazm itu dengan pembuangan huruf ilat itu sendiri. Ya. Kemudian al-i'rab at-taqdiri. I'rab itu ada dua. Ada i'rab yang zahir, jelas, nampak perubahannya. Ada i'rab yang takdiri, yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Sebabnya ada dua. Ya, kalau yang dikira-kirakan ini sebabnya ada dua. Kalau yang muzhar udah nggak dipertanyakan lagi, jelas itu karena huruf akhirnya berupa huruf sahih dan bisa menyandang harokat. Nah, kalau takdiri ini alasannya itu dua. Alasan yang pertama karena lit ta'adzur, karena sulit untuk menerima harokat. Alasan yang kedua karena berat untuk menerima harokat. Bisa, iya. Tapi berat. Nah, karena dia berat akhirnya tidak bisa menerima harokat. Yang pertama adalah ta'azur, sulit. Nah, sulit ini ada dua. Ada sulit zati, ada sulit arodi. Sulit zati itu ketika kalimat huruf akhirnya berupa alif. Kalimat huruf akhirnya berupa alif. Isman au fi'lan, baik isim atau fi'il. Ketika isim maka disebut dengan isim maksur. Isim maksur itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Musa, Fata itu isim maksur. Atau fi'il yang huruf akhirnya berupa alif juga. Yaksha misalkan. Itu juga huruf akhirnya berupa alif. Maka i'rabnya itu muqaddar. Muqaddarnya lit ta'azur. Ta'azurnya ta'azur zati. Secara zat. Karena apa? Karena al-alif la taqbalu harokatan abadan. Tidak bisa menerima harokat selama-lamanya. Ada lagi yang ta'azur tapi ta'azurnya arodi. Karena sesuatu yang baru. Yaitu karena sebab adanya idhofah pada ya mutakalim ya, idhofah pada ya mutakalim seperti doribi itu ataupun abi, ja abi, ra'aitu abi, marartu bi abi, itu abi semua. Nah, dhamma fathah kasrahnya muqaddar fima qabla ya'il mutakalim. Fima qabla ya'il mutakalim. Kenapa dikatakan arodi ya? Karena baru. Coba kalau tidak ada idhofah pada ya mutakalim, alamatnya jelas, nampak, tapi berhubung dia diidhofahkan pada ya mutakalim, maka terpaksa i'rabnya muqaddar. Muqaddar fi ma qabla ya'il mutakallim. Nah, yang kedua alasannya adalah karena lithiqal, karena berat. Nah, karena berat. Ini terjadi pada apa? Terjadi pada isim atau fi'il yang huruf akhirnya itu berupa wawu atau ya. Ya, huruf wawu atau ya. Nah, ketika ada pada isim, maka isim itu disebut dengan isim mangkus, yaitu isim yang huruf akhirnya itu berupa huruf ya berupa huruf ya lazimah, namun sebelumnya dia berharokat kasroh seperti qadin, ghazin, romin, itu semua isim-isim mangkus, yaitu isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah dan sebelumnya berharokat kasroh. Atau pada fi'il yang huruf akhirnya berupa wawu, yaghzu, atau berupa ya, yarmi.
ya itu juga i'rabnya muqaddar. Apa muqaddarnya karena litsiqal, karena berat. Tapi beratnya wawu atau ya menyandang harokat ini hanya harokat tertentu, yaitu harokat dhamma dengan harokat kasroh saja. Sedangkan fathah tidak dianggap berat, ya. Baik isim ataupun fiil, kalau fathah tidak dianggap berat. Jadi beratnya ini hanya pada dhamma dengan kasroh saja. Tapi kalau fathah tidak dianggap berat. Sehingga ketika isim mangkus dalam tingkah nasab nampak fathahnya. Ra'aitu qadiyan, ra'aitu romian, itu fathahnya jelas nampak. Tapi kalau tingkah rofa, tingkah jer, maka ini yang dikira-kirakan. Ja'a romin, ra'aitu marortu bi romin, itu romin semua. Asalnya romiyin, romiyun, tapi domahnya berat, maka dibuang. Romiyin, itu kosakinen antara wawu dengan nun, antara ya dengan nun, kemudian wawu dan ya-nya dibuang, maka dibaca romin atau ghazin, gitu ya. Sehingga tuqaddaru jami'ul harakat fi nahwi ghulami wal fata wa yusamma asani maksuran wa dhammatu wal kasratu fi nahwi al-qadi wa yusamma mangkusan wa dhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha wa dhammatu fi nahwi yad'u wa yaqdi wa tazhar al-fathatu fi nahwi innal qadiya la yaqdiya wa la yad'uha, ya. Jadi itu kesimpulan daripada i'rab yang takdiri. Kemudian raf'ul mudhari', faslun yurfa'ul mudhari'u khalian min nasbi majazimin nahu yaqumu zaidun. Jadi fi'il mudhari' kita tahu hukumnya mu'rab. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa kok fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, padahal kita tahu sebelumnya bahwa fi'il itu hukum asalnya adalah mabni. Berarti di sini ala khilafil asli, berarti sudah tidak mengikuti hukum asal. Nah, tidak mengikuti hukum asal, sehingga fi'il mudhari' itu dihukumi mu'rab ketika apa? Ketika dia sepi daripada nun taukid dan nun inas, ya. Ketika dia sepi dari nun taukid dan nun inas, maka fi'il mudhari' itu mu'rab, dimu'rabkan. Kalau secara hukum asal ya sepi daripada nawasib dan jawazim, karena fi'il mudhari' itu dihukumi mu'rab, ya. Yaitu mu'rabnya dengan mu'rab rofa, dimarfukan, dirofakan, dan yang merofakannya itu adalah amil maknawi tajarrud, yaitu tajarruduhu anin nawasibi wal jawazimi. Yaqumu, ini mu'rab sudah. Nah, setelah dihukumi mu'rab marfu, nah baru kemudian ada hukum-hukum lanjutannya, yaitu yaqumu sudah dihukumi mu'rab marfu, itu selama apa? Selama dia tidak dimasuki oleh nun taukid dan dimasuk oleh nun niswah, sehingga dikatakan wa arabu mudhari'an in arya min nuni taukidin au min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kaya ro'naman futin. Itu ketika tidak bertemuan dengan nun taukid baik sakila ataupun khafifah, dan tidak bertemuan dengan nun niswah, ya. Nawasibul fi'lil mudhari', mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nawasibul fi'lil mudhari' wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.